Berlatar di sebuah desa terpencil wilayah Australia Barat, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang warga lokal yang tampak tergesa-gesa pergi ke bilik telepon umum berangkat dari fenomena biologis aneh yang sedang terjadi. Ia pun menghubungi pusat layanan NASA untuk meminta bantuan mereka. Research microbiologist at Sapienza. Si pria menjelaskan jika tadi sore mereka menemukan sebuah tangki berlabel NASA di belakang pemukiman, di mana sesuatu aneh mirip lendir hijau menjijikan keluar dari dalam tangki tersebut, menyerang siapa saja yang mencoba mendekati, hingga membuat semua orang mati mengenaskan. You have to help us! 72 jam kemudian, seorang dokter ahli biologis pun dikirim oleh NASA untuk memeriksa lokasi kejadian. Tak sendiri, di sana sudah ada petugas militer yaitu Agent Robert dan rekannya bernama Romano yang juga mendapat laporan sama terkait fenomena aneh tadi malam. Okay, let's get started. I thought the sky fell in the Indian Ocean in 79. Sambil menyiapkan baju hazmat, dokter menjelaskan jika tangki yang dimaksud adalah tangki oksigen berisi organisme mikroba berupa jamur parasit yang dapat beradaptasi dari satu spesies ke spesies lain dengan cepat. Entah apa yang sudah warga lakukan, namun setelah laporan semalam, tidak ada satupun orang yang ada di sekitar tersebut. Dokter bercerita jika 28 tahun yang lalu, NASA membangun stasiun luar angkasa yang menjadi rumah bagi para ilmuwan melakukan eksperimen ilmiah. Tujuan dibuatnya tangki tersebut adalah untuk mencari obat anti jamur bagi para astronot, termasuk mengembangkan ilmu di bidang kedokteran. Akibat insiden mengerikan, stasiun mengalami malfungsi yang membuat sebagian besar puing-puingnya hancur terbakar saat memasuki atmosfer. Namun beberapa di antaranya jatuh ke bumi, termasuk tangki oksigen yang sedang mereka cari, dan pihak NASA baru mengetahuinya tadi malam. Terdapat sekitar 14 rumah, 2 mobil pribadi, dan 1 koper berisi pakaian di depan pintu, radio butut yang masih menyala, dan jemuran cawet yang belum diangkat, di mana mereka semakin dibuat heran dengan kemana perginya semua orang seolah lenyap bak ditelan angin. Dan inilah tabung oksigen yang dicari. Sebelum mengambil sampel, dokter berpesan agar Robert dan Romano tidak berani menyentuh tabung ini secara langsung. Sudah ada kentang dan sabun cuci piring yang biasa warga gunakan untuk mencuci benda logam. Dokter mendapati sebagian tangkinya sudah dibersihkan. Potatoes and dish soap. The guy must have been trying to clean it. Menggunakan kaca pembesar khusus, dokter menemukan retakan atau lubang sangat kecil pada tangki yang sepertinya terjadi akibat benturan saat terjatuh. Masalahnya adalah terdapat kandungan polisakarida pada kentang dan natrium palmitat pada sabun cuci yang kemungkinan besar sudah masuk menetes ke dalam tangki tersebut. Just grab the loop in my suit. Yang menarik adalah jamur parasit dalam tangki ini tidak akan serta-merta beradaptasi tanpa adanya pemicu atau pemancing yang jelas. Sedangkan jika sampai 2 kandungan tadi masuk ke dalam disertai kadar air yang cukup, dokter tidak bisa membayangkan akan jadi seperti apa jamur parasitnya. Jesus. Dan benar saja, ketika dokter mendekatkan kaca pembesar ke dalam retakan yang rusak, ia melihat organisme berupa cair lendir hijau seperti yang dilaporkan oleh si warga lokal, yang ketika dokter semakin mendekatkan kacanya, tiba-tiba It's big, fast. seolah bisa mendeteksi organisme lain di sekitar, lendir hijau itu pun muncrat dan menempel pada sepatu si dokter. Tak lama, Romano menyuruh Robert dan dokter naik ke atap rumah untuk menyaksikan pemandangan mengerikan ketika semua warga sudah tewas dalam kondisi tubuh mengering. Dilihat dari lokasi kematian, tubuh kering, bekas luka pada kulit, perut meledak, dan pelat tengkorak yang terbelah, bisa dipastikan jika jamurnya bermutasi dengan cara masuk melalui pembuluh darah, menjadikan otak sebagai inang, mengendalikan semua fungsi otak, gerakan refleks, dan impuls syaraf sebelum akhirnya meledakkan diri. Sometimes it tells them to climb. For what? For the fungus to overfill its body cavity. Hampir mirip seperti parasit cacing pita hijau yang memaksa siput bergerak ke tempat lebih tinggi dan terbuka agar burung memakannya. Jamur parasit ini juga menyeret korban pergi ke tempat terbuka seperti atap, tapi bukan untuk dimakan pemangsa lain, melainkan dia menunggu sampai jamur parasitnya tumbuh sempurna dan meledakkan diri untuk melakukan penyebaran selanjutnya. Get your sample, Doug, and let's get out of here. Karena parasit ini bukanlah organisme biasa, dokter yang melihat potensi bisa dimanfaatkan untuk penelitian biologis dan medis pun mengambil sampelnya untuk diamankan. Ia tidak sadar jika cipratan hijau yang menempel pada sepatunya kini mulai menyebar masuk melalui pori-pori telapak kakinya. Setelah menyimpan sampelnya ke dalam kotak khusus, dokter tiba-tiba merasakan gejala aneh seperti mencium bau tidak sedap padahal sedang memakai baju hazmat paling steril. Tak hanya itu saja, tubuhnya juga merasakan panas luar biasa seperti mau terbakar dan... Stop. You hear me?
Ya, dokter pun muntah angin lenca disusul dengan jamur parasit yang mulai menyebar mengendalikan otaknya. Dokter benar-benar kehilangan kendali saat parasit memaksa tubuhnya masuk ke dalam mobil untuk melakukan sesuatu yang sangat gila, yaitu... Gara-gara menyelamatkan Romano barusan, kini Robert mengalami cedera punggung serius yang membuatnya tidak bisa berdiri. Sementara untuk dokter, ia kembali berperilaku aneh dengan menodongkan sepucuk pistol ke badannya sendiri sehingga... Setelah dokter tewas, militer langsung membawa sampel dan meledakkan tempat ini demi mencegah penyebaran. Sampel tersebut akan disegel di fasilitas rahasia bawah tanah yang merupakan gudang penyimpanan dingin alias cold storage demi menjaga jamur parasitnya tidak aktif. Setibanya di sana, petugas langsung membawa sampelnya ke sublevel atau lantai terbawah dari fasilitas ini, disimpan dalam ruang kedap steril super dingin dan tetap menjadi aset rahasia milik negara. Belasan tahun kemudian setelah pemerintah yakin jika jamur parasitnya sudah tidak aktif, fasilitas rahasia yang dulu diawasi puluhan personil selama 24 jam penuh, kini resmi ditutup. Bahkan tanahnya pun laku terjual dalam sebuah acara lelang tanpa memindahkan dulu aset yang ada di sana. Dan kisah akan berfokus pada seorang petugas security yang bekerja di perusahaan jasa penyimpanan barang bernama Travis. Tidak jauh beda dengan pemerintah, si pemilik baru menjadikan lahan ini sebagai perusahaan self-storage alias gudang penyimpanan mandiri ber-AC untuk barang rumah tangga atau bisnis umum. But it's messed up for me, personal situation, and so you and me don't have a problem. Sedikit informasi bahwa baik self-storage ataupun cold storage adalah sama-sama gudang penyimpanan barang yang sudah dilengkapi dengan pendingin. Bedanya, self-storage umum digunakan untuk menyimpan barang seperti alat rumah tangga, dokumen, atau furniture dengan suhu standar. Sedangkan cold storage adalah gudang khusus untuk barang yang mudah busuk atau rusak seperti makanan atau farmasi dengan suhu tinggi bahkan sampai tingkatan beku. You and me don't have a problem. Why do we gotta have a problem? But you're not in. Ketika sedang memeriksa barang itulah Travis dibujuk oleh seteman yang bernama Griffin untuk mencuri beberapa barang milik klien. Si Griffin ini memang sudah biasa mencuri dari gudang dan melaporkannya sebagai kasus perampokan toko yang meski sudah dibujuk beberapa kali, Travis tetap menolak tawaran tersebut. Something's beeping in there. Singkat cerita, jadwal piket malam pun tiba. Ditemani si nenek yang merupakan petugas gudang, Travis pun mengantarnya ke lantai bawah tempat beliau biasa tidur. Di mana hal aneh terjadi saat Travis tiba-tiba mendengar suara bip, tanda peringatan yang entah dari mana asalnya. Tak hanya Travis dan si nenek, di sana juga ada petugas bernama Naomi yang akan menemani Travis berjaga. Tak lama, Naomi mendapat panggilan dari mantan suaminya bernama Mike yang kekeh ingin mengajaknya balikan. Namun karena watak si suami yang doyan judi online, Naomi pun menolak permintaannya. I've gotta go. Dan ya, suara bip itu kembali muncul yang kali ini terdengar juga oleh Naomi. Takut jika ini adalah ulah para perampok yang mencoba masuk ke dalam gudang, mereka mulai menyisir seluruh ruangan, mencari dari mana sumber suaranya berasal, hingga berakhir pada sebuah lukisan besar. Yakin jika suaranya berasal dari balik dinding lukisan ini, Travis pun pergi ke gudang mengambil linggis untuk melakukan pembongkaran. Dan tebak apa yang mereka temukan? Oh my god, are you okay? Ya, itu adalah ruang instalasi pendingin bekas militer yang masih aktif dengan satu lampu menunjukkan tanda malfungsi. Tak hanya itu saja, mereka juga menemukan denah kemana saja jalur pendingin ini mengarah dan memutuskan untuk masuk memeriksanya. This is crazy, dude. Berlokasi di lantai paling atas bekas bangunan lama, mereka menemukan beberapa komputer, baju hazmat, dan perangkat lain yang entah digunakan untuk apa. Dan tiba-tiba... There it is! That's it! Ternyata suara bip yang sedari tadi mereka cari berasal dari balik pintu ini. Entah apa yang menyebabkannya terus berbunyi. Travis dan Naomi juga menemukan pintu besi pada lantai yang setelah dibuka terdapat tangga panjang mengarah ke dasar gudang. Hey! Good luck! Setibanya di ruang sublevel atau ruang paling bawah, mereka kembali menemukan pintu baja lain dengan peringatan radiasi tinggi dan hanya boleh digunakan atau dibuka oleh staff only. Namun karena sudah diselimuti rasa penasaran, mereka tetap kekeh membukanya dan mendapati ruang penyimpanan jamurnya sudah bolong. Sempat akan masuk, mereka akhirnya sepakat untuk tidak jadi melakukannya dan akan kembali ke atas saja, tetapi...
It's a rat cave. Ya, itu adalah sekumpulan tikus yang sudah terkontaminasi oleh jamur parasitnya. Merinding dan rujit, itulah kondisi yang Travis dan Naomi rasakan saat ini, hingga mereka memutuskan untuk segera pergi dari sana. Di luar, sudah ada Mike yang bermaksud menemui Naomi untuk memberikan sesuatu. Merasa kesal setelah berkali-kali ditolak rujuk, ia nekat menganiaya kucing kesayangan Naomi yang saat ini disimpan di dalam bagasi mobilnya. Namun saat akan mengambil si kucing, tiba-tiba... Ya, itu adalah si kucing yang kembali pulih dengan wujud menyeramkan setelah terpapar oleh jamur parasitnya. Entah sejak kapan dan bagaimana cara si jamur menyebar, namun si kucing tiba-tiba naik ke atap gedung dan menancapkan babatoknya pada sebuah antena TV dan... Cipratan tubuh si kucing barusan malah menempel pada wajah seekor rusa, termasuk wajah Mike yang kebetulan masih berada di sana sehingga... Dengan badan penuh keringat, Mike yang sudah dikuasai jamur parasit pun masuk ke dalam toko bersama si rusa yang juga sama-sama sudah terpapar. Sehingga ketika Travis dan Naomi baru saja keluar dari dasar gedung, sudah ada si rusa yang berperilaku sangat aneh seperti... Travis benar-benar dibuat geleng kepala saat melihat kelakuan si rusa yang seperti orang linglung. Sempat akan menelepon polisi. Hal itu tampaknya percuma saja karena keberadaan mereka keburu diketahui oleh si rusa yang sekonyong-konyong menghancurkan dirinya sendiri. Sejenak, mari saya bawa Anda ke 1 tahun lalu untuk mengetahui sabab-musabab jamur parasitnya bisa lepas, bahwa belasan tahun disegel, si jamur mulai beradaptasi bahkan sampai mampu bertahan dalam suhu yang sangat ekstrim dan keluar lewat lubang pintu yang korosi. Si kecoa yang memang dikenal tamarakan justru harus menjadi korban pertama jamur parasitnya dan menyeretnya pergi ke tempat terbuka. Namun nasib apes kembali dialami oleh beliau alias si kecoa yang karena harus terlindas ban mobil milik Mike hingga menyerang kucing sekarat milik Naomi. Kembali ke waktu sekarang, Travis dan Naomi dikejutkan oleh kemunculan Mike yang ujug-ujug menodongkan sepucuk pistol. Bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi, Travis membawa Naomi kabur ke gudang penyimpanan barang dan sembunyi di balik pintu yang macet. Ketegangan pun kembali terjadi saat peredam pistol milik Mike copot dan menggelinding tepat ke arah pintu yang macet. Tapi beruntung, Travis berhasil mengambilnya tanpa sempat ketahuan. Sampai ketika Naomi mengira mantan suaminya sudah pergi, tiba-tiba... Masih di malam yang sama, Robert mendapat panggilan dari markas militer tentang adanya alarm peringatan dari fasilitas yang ditutup. Curiga jika penyebabnya adalah si jamur parasit, Robert meminta operator yang bernama Abigail segera mengaktifkan operasi senyap dan kirim pesawat untuk menjemputnya. Yes. Yes, sir. I'll be at Seymour in 90 minutes. Dalam perjalanan, Robert kembali meminta bantuan Abigail untuk memberitahu kabar ini kepada Romano. Dengan fakta bahwa militer sengaja merahasiakan jamur parasit dari publik, Robert dan Romano mau tidak mau harus membereskan masalah ini sendiri demi menghindari terjadinya kepanikan massal. Believe it or not, Abigail, I've done all this before. Call Trini Romano. Setibanya di bandara, sudah ada Romano yang menunggu sesuai panggilan darurat dari Abigail. Sebelum berangkat ke fasilitas rahasia, mereka pergi ke rumah aman untuk mengambil senjata dan sebuah bom nuklir. Karena satu-satunya cara menghentikan jamur ini adalah dengan membumi hanguskan fasilitas tersebut. Sementara Robert masih dalam perjalanan, kita akan diperlihatkan dengan kedatangan Griffin yang membawa sejumlah teman-teman badungnya untuk mencuri barang milik klien. Setibanya di dalam, ia benar-benar dibuat terkejut saat mendapati bangkai rusa dan lendir hijau aneh sudah berceceran di lantai. Seolah tidak peduli dan tidak mau tahu apa penyebabnya, Griffin yang notabene hanya tertarik pada cuan pun tetap pada rencana awal, yaitu menjarah barang-barang berharga. TV 4K HDR 75 inch belasan unit adalah sasaran empuk karena peminatnya sangat banyak, sekaligus bisa dijual kembali dengan cepat. Mendengar suara ribut-ribut Griffin CS sedang mengangkut televisi, Travis dan Naomi pun nekat keluar bermaksud memperingatkan mereka. Namun hal itu tampaknya percuma saja karena Mike sudah lebih dulu berada di sana, sehingga... Yo! Get out of there! Tak hanya memuntahkan lencok dan pacul ke wajah teman Griffin, Mike juga mengurung mereka di dalam gudang dan menjadikan Travis sebagai target selanjutnya, tetapi...
Ya, itu adalah si nenek yang datang tepat waktu dan berhasil menghancurkan Mike sampai berkeping-keping. Setelah membawa nenek ke tempat aman, kini Travis harus menghadapi Griffin yang masih saja tidak peduli dengan kekacauan yang sudah jelas ada di depan matanya, dan justru malah memaksa Travis membuka pintu gudangnya. Do it. Berkat kekacauan yang Naomi timbulkan, kini Travis dan Naomi bisa pergi meninggalkan toko dengan aman. Namun setibanya di luar, sudah ada Robert menghadang sambil melakukan interogasi. Setelah dijelaskan kronologi kejadiannya, Robert pun merekrut mereka ke dalam misi. Another round in the chamber. Okay, have started the night. Minimum. Sementara Robert akan menghadang di pintu depan menghabisi siapa saja yang sudah terpapar, Travis dan Naomi justru mendapat tugas berat dengan harus membawa nuklir dan mengaktifkannya di dasar terowongan. Ada sekitar 10 menit sampai nuklirnya meledak. Mereka harus secepatnya keluar dari sana. Griffin kembali berbuat belegug ketika ia tetap kekeh membuka pintu gudang tanpa sadar bahaya yang akan datang. Alih-alih bertemu dengan teman-temannya, justru malah sosok menyeramkanlah yang keluar dari dalam, dan itu sangat-sangat bolohok sekali. Keep relieving you first. Go on. Alhasil, satu teman terpapar pun lari keluar bermaksud mencari tempat lebih terbuka. Dibantu Abigail yang menggunakan drone untuk mendeteksi suhu panas tubuh tidak biasa, ia mendapati si teman sedang berlari ke arah Robert berjaga sehingga... Meski berhasil menghancurkan dan mencegah jamurnya meninggalkan fasilitas, kini luka di punggung Robert kembali kambuh akibat gerakan tiba-tiba barusan, sehingga membuat beliau harus tetap dalam posisi terbaring. Tersisa 2 teman masih terpapar. Griffin menyeret mereka keluar entah untuk tujuan apa lagi. Melihat satu temannya kabur, ia sama sekali tidak peduli dan tetap menyuruh si teman satu lagi menghadap ke dinding kaca, tanpa sadar jika di depan sudah ada Robert yang siap menembak. Sempat terjadi baku tembak, Robert sepertinya harus pasrah ketika semua pelurunya sudah habis termasuk badan yang tidak bisa bangun-bangun acan. Namun ketegangan seketika reda setelah Romano datang tepat waktu dan berhasil menghabisi bebenguk si Griffin. Who the hell are you? Sementara Robert dan Romano menunggu di depan, kita akan dibawa kepada Travis dan Naomi yang baru tiba di lorong menuju ruang jamur parasitnya berasal. Karena tidak mungkin menuruni ratusan anak tangga sambil menggendong nuklir seberat ini, mereka pun menggunakan tali untuk menurunkannya. Setibanya di dasar terowongan, kini Travis tinggal menyalakan pemicu dan secepatnya keluar dari sana. Namun ketika dibuka, Robert diam-diam sudah lebih dulu mengaktifkan nuklirnya sejak masih di dalam mobil. Tersisa 6 menit sampai ledakan hebat terjadi, mereka harus segera meninggalkan fasilitas ini. I hate this job. We're never gonna make it. Karena baju Hajmat hanya memperlambat, Travis dan Naomi pun langsung melepaskannya untuk mempercepat pergerakan. Namun ketika waktu tersisa kurang dari 2 menit, mereka masih harus bergelut dengan tangga yang sangat panjang dan... Lagi muncul masalah lain ketika satu teman Griffin yang tadi kabur ternyata menunggu di pintu keluar dengan kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan sehingga... Beres mengakhiri penderitaan si teman, mereka akhirnya bisa bergabung kembali bersama Robert dan Romano tepat saat timer nuklirnya sudah habis sehingga... Disinilah Robert sekarang dirawat akibat beberapa luka ringan pasca kejadian kemarin malam. Tidak ada korban jiwa selain Griffin dan orang-orang yang sudah terpapar. Robert juga mendapat penghargaan langsung dari Bapak Presiden berkat aksi heroiknya menyelamatkan umat manusia. Terakhir, kita akan dibawa ke hutan belakang fasilitas ketika kawanan rusa sedang makan yang ternyata... Tamat, ending yang sangat mengentangkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah penasaran yang baik membuatmu terus belajar, berani mencoba hal baru dan tidak cepat puas dengan apa yang sudah kamu tahu. Dari rasa itulah lahir pengetahuan, pengalaman, dan kemajuan. Banyak hal besar di dunia ini terjadi karena seseorang berani bertanya, bagaimana jika? Ingat, rasa penasaran itu seperti api. Ia bisa menjadi cahaya yang menerangi jalanmu, tetapi juga bisa membakar jika